Ya, balik lagi bersama kami di konten bereaksi. Kali ini kita akan mereview film pendek. Film pendek. Film pendek yang susah dicari. Susah sekali, penayangannya terbatas. Terus harus cepet-cepetan. Jadi nggak bisa, tidak ada di screening manapun lah. Karena juga peminatnya dari film pendek ini banyak ya. Jadi untuk akses ke film ini walaupun agak sering dibuka untuk screeningnya akhir-akhir ini, cuma emang agak sulit gitu ya. Jadi kita menonton film dari buku yang berjudul sama ya. Itu apa film yang kita tonton? Laut Bercerita. Ya, jadi setelah sekian lama kita mencari di mana nih screening Laut Bercerita, kita dapat juga. Iya. Jadi Laut Bercerita ini tadi berasal dari novel ya, karangan dari Bu Leila Chudori. Bu Leila ini waktu launching novelnya sekaligus dia bikin film pendeknya ini. Selama 30 menit ya film pendeknya. Gitu. Jadi dia perilisannya bareng sama perilisan buku gitu. Iya, betul. Jadi Laut Bercerita ini disutradarai oleh Prita Gita Arya Negara. Dan diproduseri oleh Wisnu Darmawan. Ya. Jadi ada banyak pemeran yang artis top di sini. Iya, betul. Tentu Yang saja bisa kita ada lihat. Jadi ada Reza Ardian, sebagai Biru Laut, terus ada Ayu Sita sebagai Asmara. Adanya. Lalu ada Dian Sastrowardoyo Sebagai Anjani. sebagai pacarnya Anjani. Biru Laut. Ada Tio Pakusadewo, bapaknya Laut. Ada Aryani Willems, ibunya. Ada Tanta Ginting. Iya. Dan ada lain-lain ya. Ada Lukman Sardi juga sebagai cameo. Sebagai Intel. Iya. Jadi film pendek ini dirilis tanggal 12 Desember 2017. Jadi sudah hampir 7 tahun yang lalu. Betul. Tapi gemanya masih terdengar sampai sekarang. Mungkin karena novelnya sendiri pun laris gitu di kalangan anak muda, orang-orang gitu ya yang membaca novelnya, yaitu Laut Bercerita itu sendiri. Ya makanya screening ini juga banyak dicari sama orang kan, screening filmnya. Jadi orang kalau misalkan mau nonton si film pendek ini tuh dia harus war dulu gitu. Nah sebenarnya film pendek ini bercerita tentang apa sih? Tentang sama seperti novelnya, ya nggak sih? Seperti novelnya tentang seorang aktivis pada saat 98 ya, pada zaman 96 sampai 98 ya? Ya 96 sampai 98 lah intinya. Yang biasa dia punya organisasi dan segala macam, membuat tulisan-tulisan tentang tirani kekuasaan 30 tahun itu. Nah, habis itu dia diculik. Di penjara ya, bawah tanah oleh sekelompok orang yang kita tidak tahu itu siapa. Cuma mungkin kalau dalam film pendeknya kita cuma dikasih pembukaan yang ada di novelnya tuh ya. Terus habis itu langsung ke masa di penyiksaan di penjara gitu ya. Si Birunya dan teman dan kawan-kawannya dengan narasi yang dibawakan oleh Biru Laut itu ya kan sepanjang filmnya gitu. Jadi film 30 menit ini tidak berasa 30 menit ya? Benar sekali. Jadi kalau kalian membaca novelnya ya sudah cukup menggambarkan atmosfer di film ini. Jadi selama 30 menit itu sendiri kita slow disuguhkan banget ya. Mungkin sama kayak novelnya kali ya. Cuman kalau misalkan di film ini kan dibacain langsung ya, terus direka adegan, itu jadinya membuat kita nontonnya tuh terhanyut banget gitu loh. Karena kita nggak bisa ceritain tentang isinya karena sama spoiler. Kalian lihat review bukunya aja. Iya gitu. Sama kok, intinya itu cuma divisualisasi aja. Divisualisasikan dengan sangat baik oleh aktor Reza Rahardian. Gimana mereka bisa ngebentuk emosi antara keluarganya si Laut ini, gimana hubungannya dengan orang tuanya dan apa yang terjadi di keluarganya gitu dituangkanlah dalam film pendek ini ya. Maksudnya dalam novel setebal itu bisa diringkas dengan baik gitu. Apa ya, perasaan yang campur aduk. Iya, campur aduk untuk kita menonton ya gitu dalam satu film pendek 30 menit gitu. Intinya kalian bayangin kalau keluarga kalian menjadi korban dari penculikan di tahun segitu ya. Pada saat zaman Orde Baru pada saat itu. Yang bikin kalian kalau balik ke masa ini kayak kok bisa gitu. Jadi kayak
Di sini juga ada potongan aksi kamisan di ending. Sebagai bentuk protes apresiasi, ya, protes dan apresiasi orang tua yang kehilangan gitu kan. Kehilangan anaknya atau kerabatnya ya, yang tidak pernah ketemu di mana atau gimana keadaannya sekarang. Betul. Dalam diskusinya setelah pemutaran film juga Bu Lele bilang kalau dia tuh mewawancarai dan riset langsung kepada keluarga korban dan yang kembali dan yang nggak kembali gitu ya intinya gitu. Jadi kira riset udah hampir 4 tahun ya, 4 tahun sebelum novel dan film ini ada. Risetnya cukup lama untuk sampai pada akhirnya jadi novel dan film ini gitu, film pendek ini. Pokoknya filmnya dikemas dengan sangat baik dengan narasi si Reza Ardian atau sebagai Laut tadi, gimana perasaannya dia dan nggambarin itu benar-benar bikin kita ya membakar jiwa perjuangan kita, jiwa nasionalisme kita lah. Sampai terakhir nyanyi lagu Darah Juang. Iya betul. Untuk gimana jadi secara keseluruhan filmnya? Filmnya ya cukup menggambarkan bagaimana keadaan keluarga atau orang yang tersayang di saat Orde Baru, yang dimana dia juga aktivis yang sering membuat diskusi bedah buku tentang pergerakan dan kejadian di masa itu yang dilarang oleh pemerintah, tapi mereka tetap buka diskusinya. Ketika udah misalnya ada intel yang menyusup, dia pindah lagi tempatnya gitu, secara bergerilya terus seperti itu di film. Jadi dari film dan mungkin novel ini juga kita belajar bahwa ya kondisi dan sejarah ini lebih ke historical, sejarah kita seperti apa gitu pada zaman yang terjadi pada saat itu gitu. Dan korban-korban itu tuh nyata adanya dan mereka yang kehilangan, keluarga yang kehilangan itu bagaimana perasaannya tuh ya seperti itu gitu kan. Jadi kita turut berduka kepada korban-korban yang menghilang dan tidak kembali. Kenapa orang-orang luar ya kita mengerti ya. Karena di samping orang mungkin sudah tahu sama bukunya dan suka sama novelnya, dan mereka semua penasaran gimana sih divisualisasikannya dalam bentuk film ya, karena memang film ini sangat terbatas, maksudnya nggak ada di screening gitu. War ya, jadi kurang dari 1 hari sudah habis tiketnya. Jadi kalau ada kesempatan emang kalau kalian belum pernah nonton atau belum pernah baca bukunya juga nggak masalah gitu ya, coba ditonton. Kan pantengin aja Instagramnya Kompas Gramedia. Iya, atau Instagramnya Bu Laila sering juga menyelenggarakan secara resmi KPG di Instagram. Iya betul. Dan di Instagramnya Bu Laila sendiri juga selalu ada update kalau misalkan dia buka screening Laut Bercerita gitu. Tapi kadang-kadang lama ya, 3 bulan sekali. Iya betul. Sekarang kalau akhir-akhir ini lagi sering sih. Kadang juga via Zoom juga bisa ditonton. Via online. Oke, gitu aja. Berapa ratingnya untuk film Laut Bercerita? 9/10. Ya sama 9/10. Ini film pendek yang agak panjang tapi nggak kerasa panjang ya. 30 menit tapi tidak berasa 30 menit. Dia bisa, yang amaze aja tuh bisa ngemas segitu kompleks cerita ya sebenarnya. Kompleks ceritanya tuh kompleks tapi dia bisa ngemas itu dalam dalam 30 menit itu. Ditarik benang merahnya. Iya, padat dan tetap mengambil esensi dari sebuah ceritanya sendiri gitu. Keren. Oke, gitu aja. Jangan lupa tonton. Kalau ada lagi. Dan semoga gratis ya. Terus like, comment, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di konten berhasil selanjutnya.